Wisatawan tenggelam di pantai Labuhan ditemukan meninggal dunia. Kebakaran hanguskan toko dan rumah di Kalideres. Mensesnek bantah perihal Gibran berkantor di Papua. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Luis. Apa kabar malam hari ini? Biasa harus tetap semangat Harus tetap semangat ya meskipun sudah malam, karena kita akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa dan juga olahraga bersama saya Luis Ayu. Dan saya Fesi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Peristiwa pencurian disertai kekerasan terjadi di wilayah Kampung Gabus Singkil, Desa Srijaya Tambun Utara, Bekasi. Pada Rabu pagi 9 Juli 2025 sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Korban dipepet dua orang tidak dikenal yang membawa celurit dan benda diduga pistol saat berjalan menuju tempat kerja. Korban yang diketahui bernama Samsul sempat melawan saat dua pelaku berusaha merampas barang miliknya. Kondisi jalan yang sepi dan minim penerangan diduga dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksi begal tersebut. Akibat insiden ini, korban menderita luka di bagian tangan akibat sabetan senjata tajam. Sementara motor dan barang pribadinya berhasil diselamatkan, meski kunci kendaraan sempat dibawa kabur. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Saat ini kasus penyerangan tersebut masih dalam penanganan pihak Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Jakarta, Natania Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, salah satu pelaku penjamretan berhasil ditangkap oleh warga dan petugas keamanan di depan kantor Pegadaian Bojong Sari, Depok pada Kamis siang 10 Juli 2025. Aksi penjamretan tersebut melibatkan 4 orang pelaku yang menggunakan 3 sepeda motor menargetkan sebuah mobil yang baru saja mengambil uang senilai 300 juta. Insiden penjamretan terjadi di kawasan Curug Bojong Sari, Depok pada Kamis siang melibatkan 4 orang pelaku menggunakan 3 sepeda motor. Aksi berawal saat korban yang mengendarai mobil Mitsubishi Expander dibututi pelaku usai keluar dari Bank Mandiri Parung. Pelaku beralibi dengan memberitahu bahwa ban mobil korban kempes sehingga korban berhenti di sebuah bengkel velg di Bojong Sari. Saat korban lengah, salah satu pelaku melancarkan aksinya dengan masuk mobil dan mengambil tas berisi uang tunai 300 juta rupiah. Namun aksi digagalkan oleh seorang satpam Pegadaian yang melihat kejadian tersebut. Salah satu pelaku dengan motor Jupiter MX berhasil diamankan, sementara 3 pelaku lainnya kabur menggunakan 2 sepeda motor. Dalam pelariannya, salah satu motor menabrak seorang pejalan kaki dan berhasil diamuk warga sekitar, sementara satu motor lainnya berhasil kabur. Saat ini pencarian pelaku masih terus dilakukan serta polisi mengimbau untuk tetap waspada saat berada di tempat umum. Di Jakarta, tim redaksi Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Lampung tewas usai melakukan persalinan dibantu sang kekasih di dalam kamar kos yang berada di Kota Bandar, Lampung. Dalam kasus itu, polisi telah menggelar rekonstruksi dan terungkap bayi yang dilahirkan ternyata langsung dibuang oleh pelaku dengan disepakati oleh korban. Tim penyidik Polsek Kedaton Kota Bandar Lampung menggelar rekonstruksi kasus tewasnya mahasiswa Universitas Lampung berinisial SL usai melakukan persalinan di dalam kamar kos. Rekonstruksi digelar di kamar kos korban yang berada di Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung dengan menghadirkan kekasih korban bernama Ferdi yang telah dijadikan tersangka. Dalam 46 adegan yang dilakukan tersangka Ferdi ternyata turut membantu proses persalinan korban secara mandiri di dalam kamar kos. Membuang bayi dengan persetujuan korban hingga mengantarkan korban ke rumah sakit dan meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kanit Reskrim Polsek Kedaton Ibda Fikri Damhuri mengatakan Ferdi dijadikan tersangka dengan persangkaan pasal perlindungan anak dan pembiaran terhadap korban dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ada 46 adegan kurang lebih sudah selesai dilakukan, ada pendampingan dari jaksa, Kajari Bandar Lampung, sama dari saksi-saksi yang ada di dalam berkas.
yaitu teman-temannya dan dari kawannya si tersangka juga. Dari fakta ini saya lihat bahwa tersangka ini sempat membantu itu proses lahiran ya? Ya, betul. Dia membantu karena pada pagi harinya memang dia ada di dalam kosan itu. Hingga proses lahiran malam? Sampai proses malam. Iya nih? Ya, memastikan dia ada video ke korban. Kalau dipastikan di situ ada teleponnya memang jam 10 malam. Berarti memang ada kesepakatan mereka untuk membuang bayi di sini? Menurut keterangan tersangka seperti itu. Oke. Tidak ada nih dari pihak-pihak lain yang membantu nih? Keterangannya tidak ada, karena mereka hanya berdua. Sesuai dengan mereka adegan tadi kan, mereka ulang. Diketahui korban SL yang merupakan mahasiswa Universitas Lampung meninggal dunia usai melahirkan mandiri di dalam kamar kos pada pertengahan Juni lalu. Saat itu polisi langsung mengamankan kekasih korban bernama Ferdi yang turut membantu dalam proses persalinan korban dan membuang bayi di Sungai Wai Sekampung Kabupaten Pesawaran. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita nekat melompat dari ketinggian lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dugaan sementara wanita tersebut lompat karena ketakutan adanya penyusup di dalam unit apartemennya. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari ketinggian lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dugaan sementara wanita berinisial A ini nekat melompat karena ketakutan setelah mengetahui ada penyusup di dalam unit apartemennya. Penghuni tersebut tersangkut atap seng lobi apartemen mengalami patah pada bagian kaki. Aku lihat kan aku lagi duduk di sini. Yang pertama itu ada yang minta tolong kayak gitu, kayak ada yang teriak gitu. Perempuan, cuman yang teriak itu nggak tahu orang yang jatuhnya, nggak tahu yang di bawah yang lihat ke atas. Sama itu kayak semacam tolong gitu. Nah, pas nggak lama dari situ pas aku lihat udah jatuh. Jadi aku posisinya nggak lihat jatuhnya gimana, cuman pas aku lihat kirain gas meledak, kenceng banget, kirain kayak gas meledak. Terus dilihat orang. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara terduga penyusup sudah diamankan pihak berwajib. Belum ada keterangan dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Setelah dilakukan 3 hari pencarian, seorang wisatawan yang tenggelam di pantai Labuhan Jukung, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, akhirnya ditemukan. Seorang ayah yang tenggelam usai menyelamatkan istri dan 2 anaknya ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada jarak 200 meter dari lokasi pertama korban dinyatakan tenggelam. Operasi SAR terhadap seorang wisatawan bernama Aldi Suparman, warga Kabupaten Lampung Utara yang tenggelam di pantai Labuhan Jukung, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung akhirnya membuahkan hasil. Komandan Basarnas Tanggamus, Robi Rusli mengatakan, korban yang tenggelam sejak Rabu ini pertama kali ditemukan oleh nelayan dalam kondisi tak bernyawa. Pada jarak 200 meter dari lokasi pertama dinyatakan tenggelam. Saat itu tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi korban ke Puskesmas Krui. Setelah dilakukan pengecekan, kini jenazah seorang ayah yang tenggelam usai menyelamatkan istri dan 2 anaknya terseret ombak tersebut telah diserahkan kepada pihak keluarga. Alhamdulillah pada pukul 06.30 kami mendapat laporan dari nelayan yang hendak keluar memancing dan nelayan yang hendak pulang dari memancing telah menemukan korban dan kami berkoordinasi dengan nelayan untuk dievakuasi ke pantai pada pukul 06.45. Selanjutnya dari pantai dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Puskesmas Krui. Pada pukul 07.00 jenazah korban sudah berada di Puskesmas Krui untuk dilanjutkan untuk pemeriksaan medis. Dengan adanya kejadian tenggelam ini, wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Barat diimbau petugas untuk dapat lebih berhati-hati ketika sedang berenang. Sebelumnya, seorang wisatawan asal Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Aldi Suparman, tenggelam di pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat pada 9 Juli 2025.
Korban Aldi Suparman merupakan seorang ayah yang tenggelam usai menyelamatkan istri dan 2 anaknya yang pertama kali tenggelam di pantai tersebut. Saat itu istri korban Megawati mencoba menolong namun malah turut terbawa arus. Karena mendengar teriakan anggota keluarganya, korban spontan lari dan terjun ke laut untuk menolong. Namun naas justru korban yang terseret arus. Dari pesisir barat Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk Kampung Pangkalan Keramat Semanat, Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat dini hari pukul 3.38 waktu Indonesia Barat. Api diduga bermula dari sebuah warung sembako dengan cepat menjalar menghanguskan rumah, toko, beserta isinya. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat di Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat dini hari. Api dilaporkan muncul dari sebuah warung sembako hingga menghanguskan rumah, toko, dan seisinya. Warga yang panik langsung berusaha memadamkan api. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat rumah dan toko beserta isinya hangus terbakar. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Seorang anak bernama Michael Dilan, warga dusun Batu Balu, Desa Mangumasu, Kabupaten Sintang ditemukan meninggal dunia di hutan dekat tempatnya bermain bola pada 10 Juli 2025. Korban ditemukan sejauh 371 meter arah barat daya dari tempatnya bermain bola. Saat itu juga korban dievakuasi dan diserahkan kepada anggota keluarga. Sebelumnya pada 8 Juli 2025, kantor SAR Pontianak menerima laporan dari keluarga korban bahwa keponakannya Michael Dilan 4 tahun hilang ketika sedang bermain bola sejak hari Sabtu 5 Juli 2025. Sehingga pada saat dilaporkan korban telah hilang selama 4 hari. Merespon informasi tersebut, satu tim rescue Posar Sintang berangkat dengan peralatan pencarian di Gunung Hutan dengan menempuh perjalanan darat di tengah hutan Kalimantan sejauh 119 km dan jalur air sejauh 53 km. Menurut Kepala Kantor SAR Pontianak Imade Junetra, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian dengan metode ESAR atau Explore Search and Rescue. Tim mulai pencarian dengan berjalan menyusuri lokasi-lokasi dicurigai keberadaan korban. Melakukan pencarian secara sistematis dengan metode penyapuan area untuk menemukan jejak korban atau benda yang ditinggalkan, atau mengikuti jejak atau tanda-tanda yang ditinggalkan korban seperti jejak kaki, barang bawaan, atau bekas aktivitas lainnya. Pencarian tersebut dilakukan sejak hari pertama hingga korban ditemukan. Korban ditemukan sejauh 371 meter arah barat daya dari tempatnya bermain bola. Dalam kondisi sudah meninggal dunia pada Kamis 10 Juli 2025. Saat itu juga korban dievakuasi dan diserahkan kepada anggota keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi penjambretan terjadi di Jalan Parung Ciputat, Kota Depok pada Kamis siang yang melibatkan 2 orang pelaku dan seorang korban perempuan. Korban yang baru selesai menarik uang di bank ditipu dengan modus ban mobil bocor, lalu dijambret saat ditinggal turun dari kendaraannya. Dua orang pelaku berinisial RS dan NU ditangkap warga setelah ketahuan menjambret tas berisi uang milik seorang wanita di Jalan Parung Ciputat, Depok. Korban berinisial US mengemudikan mobil usai mengambil dana sebesar 300 juta rupiah dari bank di kawasan Parung. Dalam perjalanan pulang, pelaku menggunakan modus memberitahu ban mobil korban bocor, hingga korban dan saksi lain turun dari kendaraan. Sesaat kemudian pelaku langsung merampok tas berisi uang dari dalam mobil. Namun aksi mereka dipergok warga dan langsung diringkus di tempat. Sebagian uang tunai milik korban sempat berhamburan di jalan. Namun pihak kepolisian bersama warga berhasil mengamankan sekitar 138 juta rupiah. Polisi masih melacak identitas pelaku lain yang diduga melarikan diri menggunakan motor dan membawa sisa dana yang belum ditemukan. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut rencana Presiden Brazil Lula membawa ratusan pelaku usaha ke Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Prabowo juga mengapresiasi kemajuan Brazil di sektor pertanian dan menyambut pengiriman tim teknis untuk berbagi inovasi.
Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyambut antusias rencana Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk membawa ratusan pelaku usaha Brazil ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan bilateral mereka di Istana Palacio do Planalto pada Rabu 9 Juli, Brasilia. Prabowo menilai langkah tersebut akan mempercepat kerjasama konkret dalam perdagangan dan juga investasi. Ia menekankan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan, termasuk populasi besar dan kekayaan alam yang melimpah, sehingga potensi ekonomi kedua negara sangat besar. We welcome very much your plan to bring several hundred Brazilian entrepreneurs with you on your visit so that we can get tangible cooperation as soon as possible. Many times we sign agreements of partnership and then it remains a written document. But now we feel that we have so many common interests, we have so many resources that we can really benefit each other, not only in trade industry but in many fields. Field of agriculture, Brazil is at the cutting edge. You are giving good example with your use of biofuels and your innovations in the field of agriculture, your productivity, which will really benefit Indonesia if we study from your experience. And you, President Lula, and your ministers have kindly accepted our request to send more of our teams of technical experts to study your innovation and your modernization as well as your technology here. Selain mengagumi kemajuan Brazil di sektor pertanian dan bioenergi, Prabowo juga mengapresiasi kesediaan Lula untuk mengirim tim teknis guna berbagi inovasi pertanian. Kunjungan Prabowo ke Brazil juga sekaligus untuk menghadiri KTT BRICS dengan rencana balasan kunjungan Lula ke Indonesia pada Oktober mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk merayakan ulang tahunnya di Indonesia pada Oktober 2025 mendatang. Undangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama di Istana Planalto, Brasilia pada Rabu waktu setempat, di mana Prabowo pun juga menjanjikan sebuah perayaan istimewa untuk menghormati ulang tahun ke-80 Lula di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menutup kunjungan kerjanya di Brasil pada Rabu 9 Juli 2025. Kunjungan tersebut mencakup partisipasinya dalam KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, serta pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Brasilia. Dalam pertemuan dengan Lula, ia mengundang langsung pemimpin Brasil itu untuk berkunjung ke Indonesia dan merayakan ulang tahunnya di Jakarta. Tak hanya itu, dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya hubungan erat antara Brasil dan Indonesia meski dipisahkan jarak yang jauh. Ia menutup dengan menyampaikan kembali undangan hangatnya kepada Lula untuk datang ke Indonesia. I look forward to President Lula visiting Indonesia this year in October, because we have nearly the same birthday, nearly the same in October, and I want to celebrate President Lula's birthday in Indonesia. President Lula will be 80 years old. I am his younger brother. I will be 74. But they say the 80 years old today is like 60 years old a few years ago. So I'm convinced that we will see President Lula being active in the world stage for a long time. I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good
birthday party for you in Jakarta. Setibanya di Pangkalan Udara Air Force Base Brasilia, pukul 17.00 waktu setempat, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melanjutkan perjalanan kenegaraan ke Belgia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan pangan nasional, Wakil Presiden Gibran Raka-Buming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya di Jawa Tengah. Salah satu agendanya adalah meninjau bendungan Rowo Jombor di Kabupaten Klaten sekaligus melakukan penebaran puluhan ribu benih ikan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem perairan. Sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga kelestarian lingkungan, Wakil Presiden Gibran Raka-Buming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah dengan meninjau bendungan Rowo Jombor, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten pada Rabu 9 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan sektor perairan sebagai penopang utama pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan. Dalam kunjungannya, Wapres didampingi Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'aruf, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachi Yassin Maimun, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo melakukan pelepasan sebanyak 50.000 ekor benih ikan yang terdiri dari ikan nila dan tawes. Penebaran benih ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. Wapres juga meninjau langsung kondisi fisik bendungan dan mendengarkan paparan teknis mengenai fungsi serta manfaat bendungan Rowo Jombor. Infrastruktur air yang dibangun pada tahun 1943 hingga 1944 ini bertipe urungan tanah homogen dan merupakan bagian dari sistem pengelolaan air di daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu yang mencakup Kali Bajing, Kali Bugel, dan saluran drainase Purbasari. Bendungan Rowo Jombor memiliki kapasitas tampung sebesar 4,99 juta meter kubik dengan luas area genangan mencapai 1,67 juta meter persegi. Bendungan ini berperan penting dalam penyediaan irigasi bagi sekitar 78 hektar lahan pertanian di wilayah daerah irigasi Wiro, Ceto, dan Talang. Selain itu, bendungan ini mampu mereduksi banjir hingga 81 meter kubik per detik dan memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata air yang bermanfaat bagi ekonomi masyarakat sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Kementerian Agama mendapatkan lampu hijau atau rekonstruksi dan juga relaksasi efisiensi anggaran tahun 2025, tambahan anggaran mencapai 11,1 triliun, mencakup tunjangan profesi guru. Keputusan ini menandai respons serius DPR terhadap kebutuhan real Kemenak dalam mempertahankan stabilitas layanan publik di tengah kebijakan efisiensi nasional. Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui penambahan anggaran belanja pegawai Kementerian Agama sebesar 11,1 triliun rupiah dalam rapat kerja bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 7 Juli 2025. Tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Dengan persetujuan tersebut, pagu anggaran Kemenak naik signifikan dari 66,23 triliun menjadi 69,32 triliun. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa lonjakan ini bukan semata permintaan tambahan anggaran, melainkan koreksi fiskal akibat dinamika nasional dan perubahan struktur kelembagaan. Meski terjadi penyesuaian, Kemenak berkomitmen untuk tetap menjalankan program prioritas seperti pembayaran gaji dan tunjangan ASN, bantuan sosial KIP dan PIP, penyelenggaraan ibadah haji, serta bantuan kitab suci rumah ibadah dan organisasi keagamaan. Laporan Keuangan Kementerian Agama LKKA tahun 2024 telah diperiksa oleh BPK RI berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 yang diserahkan BPK RI kepada DPR RI pada tanggal 27 Mei 2025. Kementerian Agama memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP atas LKKA tahun 2024. Tak hanya anggaran rutin, DPR juga menyetujui pendanaan dari pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri. Ini juga menjadi modal penting bagi Kemenak dalam melanjutkan berbagai proyek strategis di bidang pendidikan tinggi dan layanan keagamaan terutama di daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR optimis Indonesia bisa atasi tarif impor 32% dari Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Simpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan informasinya. Pimpinan DPR Adis Karding merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada 14 kepala negara untuk memberitahu mereka tentang tarif baru. Salah satunya dikirimkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam akun Truth Socialnya, Trump menyebut bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat harus dapat berjalan baik dengan perdagangan yang fair. Ia bahkan menyebut defisit yang dialami Amerika Serikat dalam perdagangannya dengan Indonesia membuat hubungan kedua negara jauh dari apa yang disebut sebagai resiprokal. Pada 1 Agustus 2025 mendatang, Amerika Serikat akan menjatuhkan tarif 32% kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyampaikan, Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Kendati demikian, Adis menyebut meskipun berat, pemerintah optimis Indonesia dapat melalui situasi tersebut, seperti halnya saat menghadapi krisis COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita, dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali, tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Nah, kita tahu juga Menteri Keuangan, semua stakeholder yang terkait juga melakukan upaya-upaya agar supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang hari ini kemarin kita dengarkan masih ancaman 10%, tapi hari ini sudah ditetapkan untuk Indonesia ya 32%, ya mudah-mudahan kita dapat melalui dengan baik, dan kita harapkan juga ada negosiasi daripada Indonesia dan Amerika Serikat. Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto untuk ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat mengungkap bahwa pajak yang dijatuhkan terhadap Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang dibutuhkan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon perihal keputusan Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia mulai 1 Agustus mendatang. Hasan mengatakan pemerintah optimis bahwa masih ada peluang untuk menegosiasi keputusan kenaikan tarif impor tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan bahwa negara Indonesia dikenai tarif impor sebesar 32%. Namun masa berlaku tarif tersebut mundur yang awalnya berlaku 9 Juli menjadi 1 Agustus mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, jeda masa berlaku tarif tersebut membuat Indonesia berpeluang untuk melakukan negosiasi penurunan tarif impor sebesar 32%. Hasan juga mengungkapkan tim pemerintah telah bertolak ke Washington DC dalam rangka melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Dirinya pun optimis negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil, mengingat hubungan baik Indonesia dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan
dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi, karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon terkait dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 10% kepada anggota BRICS termasuk Indonesia. Prasetyo mengatakan saat ini pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan untuk melakukan jalur negosiasi agar tarif impor tersebut dapat turun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor sebesar 10% bagi negara yang tergabung dalam BRICS, salah satunya yakni negara Indonesia. Awalnya tarif impor yang diterapkan kepada Indonesia dikenakan sebesar 32%, sehingga bertambah 10% menjadi 42%. Merespon hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Indonesia harus siap menghadapi kenaikan tarif tersebut jika hal itu sebagai bentuk konsekuensi bergabung dalam organisasi BRICS. Kendati demikian, Prasetyo optimis Indonesia mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat, sehingga diharapkan dapat menghasilkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Per hari ini yang dapat kami sampaikan adalah kita tetap melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi dan untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga. Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan kita kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, ya mau tidak mau harus kita hadapi. Baru disampaikan begitu skemanya kan begini. Nah ini kan masih ada waktu, masih ada jeda. Minta tolong aja kita doakan tim yang sedang bernegosiasi supaya bisa menghasilkan yang terbaik lah untuk bangsa kita. Dari Jakarta, Fahrizal Rizkyano, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga stabil meski di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juni 2025 secara daring pada Selasa 8 Juli 2025. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga stabil meski di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juni 2025 secara daring pada Selasa 8 Juli 2025. Mahendra menyampaikan lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026. Hal ini terjadi karena ketidakpastian perdagangan yang utamanya berasal dari Amerika Serikat dan China. Hal ini juga diiringi dengan putusan dari Federal Reserve System atau the FED yang belum menurunkan suku bunga dan mempertahankan FFR di angka 4,25 hingga 4,5%. Bank Sentral Amerika Serikat beralasan penundaan kebijakan moneter menunggu kepastian kebijakan tarif dan dampaknya terhadap inflasi. Lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025 dan 2026. Dan dalam laporan terbarunya, Bank Dunia dan OECD menilai bahwa ketidakpastian perkembangan geopolitik
masih membayangi prospek pemulihan ekonomi ke depan. Ketidakpastian perdagangan antara utamanya Amerika Serikat dan Tiongkok sedikit menurun setelah tercapainya kerangka kesepakatan dagang antara kedua negara. Walaupun tentu saja kita melihat perkembangan pada hari ini, keputusan dari Amerika Serikat berkaitan dengan tingkat tarif kepada sejumlah negara-negara lain, termasuk Indonesia. Namun, sekalipun demikian, tensi geopolitik terlihat kembali meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah, seiring terjadinya perang Israel dan Iran, disusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir utama di Iran. Tekanan terhadap pasar keuangan dan harga minyak mereda setelah gencatan senjata Israel dan Iran diberlakukan. Di tengah perkembangan itu, indikator ekonomi global menunjukkan tren moderasi dan sebagian besar di bawah ekspektasi perakiraan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global. Laju inflasi terus menurun hingga ke level 2,37%. Sedangkan dari sisi eksternal, neraca perdagangan bulan Mei 2025 mencatatkan surplus yang cukup besar setelah sempat mengalami tekanan pada bulan sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyerukan reformasi PBB agar negara-negara global selatan mendapatkan peran lebih besar dalam tata kelola dunia. Dalam pertemuan dengan Presiden Brasilia Lula, Prabowo juga menegaskan bahwa dukungan bersama untuk gencatan senjata di Ukraina dan Gaza serta kerjasama di berbagai bidang strategis. Usai pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Palácio do Planalto, Brasilia pada Rabu 9 Juli, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyuarakan pentingnya reformasi perserikatan bangsa-bangsa agar negara-negara global selatan mendapatkan peran lebih besar dalam tata kelola dunia. Prabowo menekankan bahwa dalam dinamika global yang terus berkembang, negara-negara berkembang dengan populasi besar dan ekonomi kuat perlu dilibatkan secara lebih proporsional dalam pengambilan keputusan dunia. Ia menyebut Brazil sebagai contoh negara besar yang perlu mengambil peran lebih aktif dan bertanggung jawab dalam memimpin perubahan tersebut. We support your thinking that there must be reforms for the United Nations to increase the voice of other new big players on the global scene. Brazil is a very big country, big population, with a strong economy. I think will have to play a more responsible and leading role. And I think we should combine our efforts, combine our voice to push forward for these reforms. We have to rise to our responsibility to try to achieve a breakthrough in the conflict in Ukraine and also in the Middle East. In Ukraine, I think I agree with your concept and your thinking of continuing the role of the group of friends to try to push towards a tangible and real ceasefire as soon as possible. And on the Middle East, again, we really value your strong stand on the need for immediate cessation, ceasefire in Gaza, and also that the only solution will be a two-state solution. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga menegaskan komitmen terhadap perdamaian di Ukraina dan Gaza. Selain itu, mereka sepakat memperkuat kerjasama konkret di berbagai bidang, termasuk teknologi pertanian, energi terbarukan, pertahanan, dan perdagangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon adanya permintaan bantuan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto untuk pembangunan 2 flyover dan 2 rusun di Bekasi. Pramono mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami permintaan tersebut dan akan membentuk tim untuk menindaklanjuti kerjasama Pemprov DKI Jakarta dan juga Pemkot Bekasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya masih mendalami permintaan Wali Kota Bekasi Tri Adianto terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Bekasi. Pramono mengungkapkan pihaknya telah menyepakati pembentukan tim untuk menindaklanjuti kerjasama Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi terkait pembangunan 2 flyover di Kemang Pratama dan Pasar Bantar Gebang, serta TPST Bantar Gebang yang akan berakhir pada 2026. Pramono mengatakan flyover tersebut untuk mempercepat mobilisasi truk-truk dari Jakarta ke tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Jadi kemarin sudah kita bentuk 3 tim. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan Bekasi memerlukan air bersih PAM, maka saya sudah meminta kepada Dirut Pam Jaya untuk menindaklanjuti. Kedua yang berkaitan dengan flyover dan sebagainya, termasuk hibah ambulan, damkar dan sebagainya itu sedang diperdalam. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan universitas di tanah air sepakati penggunaan fasilitas barang milik desa untuk keperluan operasional sekolah rakyat yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Adapun perjanjian penggunaan fasilitas BMD ini berstatus pinjam pakai oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menandatangani perjanjian pinjam pakai fasilitas barang milik desa atau BMD milik pemerintah daerah hingga perguruan tinggi seluruh Indonesia yang akan digunakan dalam operasional program sekolah rakyat. Penandatanganan ini dihadiri langsung jajaran pejabat di Kementerian Sosial dan sejumlah pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati dan wali kota, serta sejumlah rektor universitas di tanah air. Pada kesempatan ini, Gus Ipul menerangkannya kepada para Pemda dan rektor universitas mengenai sisi operasional hingga output pelaksanaan sekolah rakyat di tiap daerah Indonesia. Untuk penggunaan BMD sendiri tersebar di 44 provinsi kabupaten kota di seluruh daerah dan 3 dari lingkungan universitas. Yang Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kami berkoordinasi ya dengan provinsi, kabupaten kota berkaitan dengan penandatanganan pinjam pakai lahan atau gedung yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026. Jadi semua udah tahu titik-titiknya di mana. Nah, yang tentu milik Kemensos nggak perlu MOU lagi, tapi yang dengan lembaga atau juga dengan universitas, pemerintah kabupaten kota, kita memerlukan untuk MOU dalam rangka pinjam pakai lahan atau gedung. Cukup itu dan alhamdulillah sudah jalan lancar. Lebih lanjut, untuk sebaran barang milik desa ini cenderung dominan berada di kawasan Pulau Jawa dan beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Max Rafli Adit, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bangunan sementara sekolah rakyat di Provinsi Lampung yang berada di Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung masih dalam tahap renovasi. Untuk tetap dapat diluncurkan pada 14 Juli mendatang, pemerintah Provinsi Lampung meminta supaya Kementerian Pekerjaan Umum dapat memprioritaskan renovasi pada gedung asrama dan juga ruang kelas. Inilah suasana bangunan sementara Sekolah Rakyat Provinsi Lampung yang berada di Kompleks Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung yang masih dalam tahap renovasi hingga saat ini. Di lokasi ini terdapat 8 gedung, seperti gedung asrama, gedung kelas, gedung laboratorium, dan gedung lainnya yang masih direnovasi berat pada bagian tembok, atap, hingga lantai. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan renovasi diperkirakan bakal rampung pada akhir Juli. Menjelang peluncuran pada 14 Juni mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum pun diminta memprioritaskan renovasi pada bagian gedung asrama dan ruang kelas. Pada tahun pertama program Presiden Prabowo ini, terdapat 75 orang siswa tingkat SMA yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Mereka telah terverifikasi dan akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 14 Juli mendatang. Semuanya kan berpulang kembali ke Kementerian PU yang mulai tanggal 4 kemarin sudah mulai mengerjakan ini. Diharapkan mungkin
dari Kementerian PU ini bisa memprioritaskan terlebih dahulu bangunan-bangunan yang akan digunakan, terutama misalnya asrama, lalu fasilitas yang digunakan untuk tempat pembelajaran, ruang-ruang kelas. Untuk yang tempat lain barangkali untuk tempat tinggal guru, lalu laboratorium dan sebagainya mungkin bisa sambil menyusul. Karena rencananya tetap saja pembelajaran itu dimulai di tanggal 14, tetapi launching oleh Bapak Presiden itu nanti antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 30. Diketahui, Menteri Sosial sebelumnya telah mengecek beberapa gedung di Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung yang dijadikan bangunan sekolah rakyat sementara. Namun, menjelang peluncuran ini, bangunan tersebut batal digunakan dan diganti dengan gedung lainnya yang memerlukan renovasi berat. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan program sekolah rakyat yang juga akan beroperasi pada 14 Juli 2025, tahap pertama yang dilaksanakan di 100 titik dengan 63 diantaranya telah siap secara sarana dan juga prasarana. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh siswa, guru, dan tenaga pendidikan sudah siap untuk mengikuti masa orientasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, persiapan program sekolah rakyat tahap pertama terus dimatangkan untuk beroperasi pada 14 Juli 2025. Gus Ipul menyatakan sebanyak 63 titik sekolah sudah siap secara sarana dan prasarana, sementara 37 titik lainnya ditargetkan siap beroperasi sebelum akhir Juli. Gus Ipul menyebut seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan di 100 titik sudah siap untuk mengikuti masa orientasi dengan total 9.700 siswa, lebih dari 1.500 guru, dan 2.000 tenaga kependidikan. Ya, jadi sekolah rakyat sekali lagi saya sampaikan ya, kita terus melakukan persiapan untuk tanggal 14 Juli. Yang sudah siap secara sarana prasarana itu di 63 titik. Sarprasnya sudah siap untuk tanggal 14. Nah, sisanya 37 titik lagi, insya Allah akhir bulan Juli akan mulai proses pembelajaran. Tetapi seluruh murid, guru di 100 titik itu sudah siap semua. Jumlah siswanya di 100 titik itu ada sekitar 9.700 siswa. Ada 1.500 lebih guru dan ada sekitar 2.000-an lebih tenaga kependidikan. Ini yang akan siap memulai masa orientasi pada bulan Juli ini. Nah, sedangkan yang tahap kedua, kami bersama tim, bersama Kemenaker juga mempersiapkan 100 titik berikutnya. Ya, sekarang lagi proses survei lapangan oleh Kementerian PU, di titik-titik mana saja dari yang diusulkan itu bisa dinyatakan layak. Kalau sudah dinyatakan layak, PU akan menentukan jumlah rombelnya, mereka melakukan renovasi, kami melakukan rekrutmen guru dan rekrutmen murid. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rafli, Adit, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kegiatan simulasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Di mana simulasi dilakukan sebelum siswa mulai masuk sekolah rakyat di Sentra Handayani. Simulasi dilakukan selama 2 hari, yaitu pada 9 dan 10 Juli 2025. Sebelum siswa masuk sekolah rakyat, para siswa akan menginap di asrama yang telah disediakan. Selama simulasi, para siswa akan mendapat cek kesehatan, kemudian dilanjut dengan tes DNA semacam aplikasi untuk mengetahui kemampuan siswa dengan AI yang sudah dilatih. Saifullah Yusuf menyampaikan proses belajar mengajar di sekolah rakyat dimulai pada tanggal 14 Juli 2025 yang akan datang. Dimulai di 63 titik, di mana semua sarana dan prasarana sudah siap. Sementara 37 titik lainnya masih menunggu surplusnya sekitar tanggal 25 atau 26 Juli mendatang. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa seluruh persiapan ini terus dilakukan. Banyak pernik-perniknya
yang harus kita tuntaskan. Untuk itu kami mohon kepada semua untuk bisa mengawasi dan ikut membantu di sini. Secara langsung kami mengajak ada Pak Kodari, Wakil KSP dan beserta jajarannya, dan juga ada tamu-tamu lain, tokoh-tokoh lain yang semuanya ini ingin membantu penyelenggaraan sekolah rakyat. Untuk itu kepada teman-teman wartawan, jika nanti lihat kekurangan, lihat hal-hal yang mungkin belum sesuai harapan, kami mohon itu disampaikan supaya ini menjadi bagian dari masukan kepada kami untuk memperbaiki terus. Dari Jakarta, Tony Hermawan, juru kamera Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hanguskan toko dan rumah di Kalideres. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk Kampung Pangkalan Keramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat dini hari pada pukul 3:38 waktu Indonesia bagian Barat. Api diduga bermula dari sebuah warung sembako dengan cepat menjalar menghanguskan rumah, toko beserta isinya. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat di Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat dini hari. Api dilaporkan muncul dari sebuah warung sembako hingga menghanguskan rumah, toko, dan seisinya. Warga yang panik langsung berusaha memadamkan api. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat rumah dan toko beserta isinya hangus terbakar. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak bernama Mikael Dilan 4 tahun, warga Dusun Batu Balu, Desa Mangamasu, Kabupaten Sintang ditemukan meninggal dunia di hutan dekat tempatnya bermain bola pada 10 Juli 2025. Korban ditemukan sejauh 371 meter arah barat daya dari tempatnya bermain bola. Saat itu juga korban dievakuasi dan diserahkan kepada anggota keluarga. Sebelumnya pada 8 Juli 2025, kantor SAR Pontianak menerima laporan dari keluarga korban bahwa keponakannya Mikael Dilan 4 tahun hilang ketika sedang bermain bola sejak hari Sabtu 5 Juli 2025. Sehingga pada saat dilaporkan, korban telah hilang selama 4 hari. Merespon informasi tersebut, satu tim rescue Posar Sintang berangkat dengan peralatan pencarian di Gunung Hutan dengan menempuh perjalanan darat di tengah hutan Kalimantan sejauh 119 km dan jalur air sejauh 53 km. Menurut Kepala Kantor SAR Pontianak Imade Junetra, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian dengan metode ESAR atau Explore Search and Rescue. Tim mulai pencarian dengan berjalan menyusuri lokasi-lokasi dicurigai keberadaan korban. Melakukan pencarian secara sistematis dengan metode penyapuan area untuk menemukan jejak korban atau benda yang ditinggalkan, atau mengikuti jejak atau tanda-tanda yang ditinggalkan korban seperti jejak kaki, barang bawaan, atau bekas aktivitas lainnya. Pencarian tersebut dilakukan sejak hari pertama hingga korban ditemukan. Korban ditemukan sejauh 371 meter arah barat daya dari tempatnya bermain bola. Dalam kondisi sudah meninggal dunia pada Kamis 10 Juli 2025. Saat itu juga korban dievakuasi dan diserahkan kepada anggota keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Parung Ciputat, Kota Depok pada Kamis siang yang melibatkan 2 orang pelaku dan seorang korban perempuan. Korban yang juga baru selesai menarik uang di bank ditipu dengan modus ban mobil bocor lalu dijamret saat tinggal turun dari kendaraan. 2 orang pelaku berinisial RS dan NU ditangkap warga setelah ketahuan menjamret tas berisi uang milik seorang wanita di Jalan Parung Ciputat, Depok. Korban berinisial US mengemudikan mobil usai mengambil dana sebesar 300 juta rupiah dari bank di kawasan Parung. Dalam perjalanan pulang, pelaku menggunakan modus memberitahu ban mobil korban bocor, hingga korban dan saksi lain turun dari kendaraan.
Sesaat kemudian pelaku langsung merampok tas berisi uang dari dalam mobil. Namun aksi mereka dipergok warga dan langsung diringkus di tempat. Sebagian uang tunai milik korban sempat berhamburan di jalan. Namun pihak kepolisian bersama warga berhasil mengamankan sekitar 138 juta rupiah. Polisi masih melacak identitas pelaku lain yang diduga melarikan diri menggunakan motor dan membawa sisa dana yang belum ditemukan. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Argo Wisata Gunung Mas Cisarua Bogor menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan saat berkunjung ke kawasan puncak ketika musim libur sekolah. Selain udara yang sejuk dengan pemandangan serba hijau, juga tersedia berbagai wahana hingga menguji adrenalin. Tak mengherankan agrowisata Gunung Mas dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Kemacetan lalu lintas tidak menyurutkan antusiasme warga untuk memanfaatkan momen libur sekolah tahun ini ke kawasan puncak Cidarua Bogor tetap jadi destinasi primadona. Salah satunya agrowisata Gunung Mas yang terletak di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keindahan alam yang sejuk serta hamparan kebun teh yang luas menjadi pemandangan utama agrowisata Gunung Mas ini. Tidak mengherankan kawasan ini selalu ramai dipadati wisatawan saat libur sekolah. Dengan tiket murah meriah hari biasa Rp15.000 dan weekend Rp20.000, para wisatawan bisa melepas penatnya ibu kota tanpa harus menghilang permainan terbaru di Gunung Mas Puncak Bogor. Selain udara yang segar dan pemandangannya yang serba hijau, berbagai wahana yang menguji adrenalin juga dapat dinikmati pengunjung, seperti wahana rainbow slide dan kereta gantung serta sport foto di alam terbuka, jadi wahana favorit para pengunjung. Kemacetan di kawasan puncak ini yang kerap terjadi di musim libur tak membuat pengunjung surut, terbukti puluhan ribu pengunjung setiap harinya terus berdatangan. Lumayan seru juga sih permainannya. Terus anak-anak sendiri sudah naik berapa wahana Pak di ini kita lokasi ini? Baru datang Pak ya, jadi baru naik satu ini. Jalur puncak sendiri gimana Pak? Macet? Untuk hari ini mungkin karena liburan anak sekolah kali Pak ya. Naiknya sih lumayan. Jadi kita dari kota Bogor ke sini itu tadi hampir 3,5 jam. Dari Tangerang. Memang sengaja main ke Gunung Mas ini? Iya, sengaja. Udah berapa wahana yang naik? Dek? Belum, ini baru sampai. Berapa kali di Gunung Mas, main di Gunung Mas? Adanya? Sampai saat ini antusias pengunjung ke agrowisata Gunung Mas masih cukup ramai. Mengingat liburan sekolah juga dimulai minggu kemarin. Dan mungkin puncak liburan minggu sekarang atau Sabtu sekarang. Mengingat tanggal 14 anak sekolah kan udah masuk tuh. Kita berharap kunjungan di akhir liburan sekolah itu semakin meningkat. Diprediksi kepadatan pengunjung wisata akan terus bertambah, memadati kawasan wisata ini hingga Sabtu dan Minggu esok bersamaan dengan berakhirnya masa libur sekolah. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum memutuskan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca lantaran pihaknya masih memantau tingginya curah hujan di Jakarta. Sementara itu pemantauan curah hujan tersebut dilakukan Pramono beserta jajaran Pemprov DKI melalui kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Apa? Tingginya curah hujan yang melanda Jabodetabek membuat genangan air di sejumlah wilayah meluap hingga menyebabkan banjir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan, salah satunya dengan melakukan modifikasi cuaca agar volume curah hujan dapat terkendali. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan hingga kini pihaknya belum berniat untuk melakukan modifikasi cuaca karena menurutnya curah hujan di wilayah Jakarta masih tergolong rendah. Meski demikian, Pramono beserta jajaran terus memantau cuaca di Jakarta melalui BMKG dan akan melakukan modifikasi cuaca jika mendapatkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Jadi tentunya semua modifikasi cuaca selalu dilaporkan kepada gubernur. Memang kalau dilihat selama kemarin sampai sekarang kan memang curah hujannya tidak terlalu tinggi di Jakarta. Di atas masih tinggi. Jadi kalau di atas didorong kan dorongnya ke Jakarta atau ke laut. Nanti malah bebannya jadi beban Jakarta. Tetapi alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kalau di Jakarta hampir semua banjir itu bisa teratasi semuanya lah. Tetapi saya menjadi pengalaman karena di beberapa daerah termasuk di ruas Kuningan itu memang ada model
air masuk itu yang gampang sekali tersumbat oleh dahan. Sehingga yang seperti itu saya minta untuk diganti. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang memimpin langsung panen raya padi di Desa Sidoarjo Ramunia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Langkah itu tentunya menjadi bagian dari program ketahanan pangan yang terus digerakkan TNI demi mendukung swasembada pangan nasional. Panen raya padi di atas lahan milik program Kodam 1 Bukit Barisan menjadi bukti komitmen TNI dalam membangun ketahanan pangan nasional. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan, ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pertahanan negara. Menurutnya, negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan akan mudah tertekan dan diintervensi oleh pihak luar. Untuk itu, Agus menyatakan bahwa TNI memberikan bantuan benih, pupuk, sembako, serta alat mesin pertanian modern kepada para petani. Dukungan ini diserahkan langsung kepada kelompok tani sebagai bentuk kepedulian TNI di bidang ketahanan pangan. Tak hanya itu, Panglima TNI juga melepas bantuan beras untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Sumatera Utara. Dengan semangat TNI Prima, program ketahanan pangan terus dijalankan melalui pemanfaatan lahan tidur, pendampingan Babinsa, dan pembangunan infrastruktur pertanian. Sinergi TNI dan rakyat menjadi pondasi utama dalam membangun kedaulatan dan kemandirian bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan pemerintah Palestina menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong kerjasama strategis di bidang pertanian. Penandatanganan dilakukan di kantor pusat Kementan pada Senin 7 Juli 2025 sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap pembangunan sektor pertanian di tanah Palestina. Menteri Pertanian Negara Palestina Profesor Dr. Reza Basir Syalimia menyampaikan harapan besar atas kerjasama pertanian yang dijalin dengan Indonesia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding di kantor pusat Kementan. Kerjasama ini meliputi bidang pelatihan, pertukaran keahlian teknis, peningkatan perdagangan dan investasi, fasilitasi akses pasar, serta bantuan pangan. Untuk menjamin keberlanjutan implementasi, kedua negara akan membentuk komite teknis pertanian bersama. Sebagai wujud nyata, pemerintah Indonesia akan mengalokasikan lahan sekitar 10.000 hingga 15.000 hektar di Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan Palestina Indonesia Solidarity Investment Zone di sektor pertanian. Zona investasi tersebut akan fokus pada proyek produksi pangan, pembangunan pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyambut baik kerjasama ini dan menekankan pentingnya memadukan kekuatan teknologi pertanian Palestina dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan kepada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras dan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya. Kemudian yang kedua, ada yang menarik, mereka punya hortikultura itu cukup bagus, berkembang dengan baik di Palestina. Kemudian banyak ahli water management export, kemudian ahli-ahli air, kemudian seperti drip irrigation yang cocok untuk hortikultura. Kami nanti membangun area, kami siapkan 10.000 sampai 20.000 hektar. Kita kerjasama bersama dengan Palestina, dan manakala saudara-saudara kita membutuhkan pangan, tinggal diambil dari tempat yang kita kerjasama. Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah dimulai oleh Kementerian HAM secara bertahap. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi jika agenda revisi undang-undang tersebut masuk ke dalam program legislasi nasional DPR RI. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan,
Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi pondasi penting bagi penegakan hak asasi di Indonesia. Ia menyebut pembahasan dasar revisi sudah dimulai dengan penyusunan naskah akademik, daftar inventarisasi masalah, hingga batang tubuh undang-undang yang saat ini telah rampung 60%. Menurutnya, meski belum masuk dalam agenda prioritas legislasi tahun ini, Kementerian HAM tetap menyiapkan dokumen secara lengkap untuk mengantisipasi pembahasan di tahun 2025 atau 2026. Kami memulai melakukan pembahasan bahan dasar tentang revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mengapa undang-undang ini penting? Karena undang-undang ini yang akan melandasi hajat hidup bangsa Indonesia, khususnya bidang HAM yang sifatnya fundamental. Oleh karena itulah kami memulai melakukan pembahasan. Kami sudah mengusulkan ke DPR RI, sekalipun baru sudah dimasukkan dalam prolegnas jangka panjang 5 tahunan. Nah, kita tidak tahu agenda DPR RI. Oleh karena itu, bagi kami Kementerian HAM harus menyiapkan bahan, karena bisa saja agenda DPR dimulai 2026, bisa 2025. Oleh karena itu, persiapan bahan penyusunan kami harus menyiapkan. Persiapan yang kita siapkan di sini adalah satu, tentang naskah akademik, yang kedua tentang daftar inventarisir masalahnya, lalu yang ketiga tentang batang tubuh revisi. Itu, dan batang tubuh revisi saya lagi sampaikan bahwa hampir rampung, yaitu boleh saya katakan 60% sudah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan, salah satunya diplomat Kemenlu tewas, polisi periksa 4 orang saksi. Selengkapnya usai jeda, tetap di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat ini dengan bersama Polsek Metro Menteng Tengah telah memeriksa 4 orang saksi guna menyelidiki penyebab tewasnya seorang diplomatik Kementerian Luar Negeri di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Jakarta Pusat. Sebelumnya, korban ditemukan tergeletak tidak bernyawa dalam kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Peristiwa tewasnya seorang pria yang berprofesi sebagai diplomatik Kementerian Luar Negeri di sebuah kamar kos Jalan Gondang Dia Kecil, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng bahkan harus melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara guna mencari bukti-bukti. Kapolsek Metro Menteng, Kompol Resa Rahandi, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah memeriksa 4 orang saksi termasuk istri korban. Meski ditemukan dalam kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban, namun pihaknya memastikan tak ada barang-barang korban yang hilang. Bisa jelaskan Pak? Untuk hari ini kita masih lakukan pendalaman dulu, penyelidikan. Sudah ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, itu pada saat ditemukan korban kan? Ya itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan, cuman perkembangannya nanti ya nggak ada. Nggak ada barang. Jenis kelaminnya? Laki-laki.
Jenazah korban pun telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab tewasnya diplomat bernama Arya Daru Payagunan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman kamera pengawas Indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menunjukkan terakhir kali korban masuk ke dalam kamar. Dalam rekaman tersebut, korban sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerik aneh atau mencurigakan usai membuang plastik hitam diduga berisi sampah. Dalam rekaman CCTV nampak Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, keluar dari dalam kamar kos pada pukul 23:24 WIB Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Arya keluar dengan membawa kantung plastik hitam diduga sampah yang akan dibuangnya. 2 menit kemudian, tepat pukul 23:26 waktu Indonesia Barat, Arya kembali masuk ke dalam kamar. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya saat berjalan kembali ke kamar. Namun pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan. Pria asal Yogyakarta itu saat ditemukan dalam kondisi tubuh telentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan memasang garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Namun hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan juga komputer jinjing milik korban. Tragedi tewasnya Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar kosnya Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, hingga kini masih menjadi misteri. 2 rekaman CCTV dan juga 5 orang yang telah diperiksa penyelidik termasuk istri korban, ternyata belum juga mampu menjawab teka-teki tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menuturkan saat ini penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah mengambil alih kasusnya dari Polres Metro Jakarta Pusat. Pemeriksaan barang bukti dengan melibatkan sejumlah ahli tengah dilakukan, mulai dari pemeriksaan video CCTV, hasil otopsi hingga perangkat digital korban seperti ponsel dan komputer jinjing. Pemeriksaan digital untuk mencari bukti komunikasi korban dengan siapa saja dan di waktu kapan saja. Kapolda pun memastikan hasil penyelidikan akan disampaikan dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Kapolda meminta masyarakat bersabar dan tidak berspekulasi terkait dengan kasus tersebut agar tidak menimbulkan hoax. Baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Ya. Dari hasil visum sementara ya, saya belum membaca, tapi itu masih dipelajari oleh tim penyelidik. Dan sekarang sudah saya ambil alih di tingkat Polda. Oke? Saksi-saksinya Pak? Saksi-saksi kan ya nanti kan kita lihat dikembangkan dari situ. Ya, dari kalau visum itu bukan saksi tapi ahli nanti yang akan bicara. Ya. Kan dia ditemukan sendirian, nanti dari forensik barangkali dari membuka HP bisa di trace kemana jam berapa dia berhubungan dengan siapa ya. Oke. Ahli yang dipanggil termasuk psikolog atau semacam itu? Ya nanti kita lihat dari isi ini kan saya kan belum tahu isinya apa. Kalau isinya nyangkut ini ya nanti orang-orang terkait akan diminta keterangan. Pak, ini kan terkait statusnya Pak, apakah ada kemungkinan itu Pak untuk penanganannya Pak? Apa? Mengingat dia juga gerak bidang hal yang kayak gini kita udah banyak pengalamannya di Polda Metro, banyak sekali pengalaman. Tapi yang jelas kita secara komprehensif, tidak satu bukti kita menyimpulkan. Semua biar kita pelajari dulu. Setelah waktunya kita bisa membuat kesimpulan sebagai final, kita katakan ini.
Diketahui diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya pada Selasa pagi 8 Juni kemarin dengan wajah terlilit oleh lakban. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Petugas gabungan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Polri, BNN RI dan juga BPOM berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan internasional dan mengamankan 10 tersangka diantaranya warga negara asing. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang ekstasi hingga cairan etomidate. Sepuluh tersangka berinisial AW, RS, AG, LT, DD, MA, AJ, SA, HC, dan SL diamankan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama BNN RI, Polri, dan BPOM setelah terbukti akan menyelundupkan narkoba berbagai jenis. Dari 10 pelaku, 5 diantaranya warga negara asing seperti Belanda, Jerman, Singapura, Malaysia, dan juga Cina. Kepala Bea Cukai Bandara Suta, Gatot Sugeng Wibowo mengatakan, ada 6 kasus penyelundupan narkoba yang digagalkan petugas, dengan 10 tersangka 5 diantaranya warga negara Indonesia dan 5 tersangka lainnya warga negara asing. Modus para pelaku ada yang dibawa oleh penumpang dan dikirim menggunakan paket melalui jasa titipan. Berkaitan dengan hasil penindakan terhadap upaya penyelundupan narkotika dan termasuk obat-obatan di Bandara Soekarno-Hatta, ini kami sampaikan bahwa ini ada 6 kasus yang sudah kita preskon dengan barang bukti berupa metamfetamin atau sabu sejumlah 2.697 gram, kemudian MDMA atau ekstasi 1.205 gram, kemudian kata edulis yang mengandung katinon itu kurang lebih 1.190 gram. Kemudian cairan etomidate itu obat-obatan yaitu 4.700 gram. Kemudian ganja 4,8 gram, Happy 5 4 butir tablet. Dan ini potensinya yaitu bisa menyelamatkan kurang lebih 2.653 jiwa yang bisa diselamatkan dan penghematan biaya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan tersebut yaitu 41 miliar rupiah. Selanjutnya seluruh barang bukti dan tersangka diserahkan ke Barreskrim Polri dan Polresta Bandara Suta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu dari hasil penindakan periode bulan April hingga Juli 2025, petugas mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 kg lebih, 1.200 lebih ekstasi, 4,8 gram ganja kering, serta cairan etomidate dengan modus disembunyikan di dalam bungkusan coklat, permen, botol sabun cair, dan buku anak-anak. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Cina nekat membawa mobil patroli polisi usai menabrak mobil di kawasan Gunung Sahari pada Kamis pukul 3.00 dini hari. Pelaku yang berada dalam pengaruh minuman alkohol nekat membawa mobil patroli yang hendak menolongnya hingga menabrak tiang di Jalan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Sebuah mobil patroli polisi milik Direktorat Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat ringsek usai dibawa kabur oleh warga negara asing asal Cina. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin menjelaskan kejadian tersebut bermula ketika petugas mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan antara mobil Calya yang berisikan korban 2 orang, antara mobil Mercy yang berisikan korban 1 orang, yang mana diketahui sebagai pelaku menabrak mobil Calya. Komarudin menambahkan saat petugas sampai di TKP, pengemudi Mercy yang merupakan WNA asal Cina berinisial LL sedang terbaring di pinggir trotoar. Ketika petugas sedang mengevakuasi korban yang berada di mobil Calya, pelaku diam-diam membawa mobil patroli petugas dengan kecepatan tinggi. Karena dalam pengaruh alkohol, mobil patroli yang dibawa pelaku LL menabrak tiang di Simpang 5 Jalan Raya Pasar Senen, Jakarta Pusat hingga ringsek. Berawal dari terjadinya kecelakaan tepat di Jalan Gunung Sari dari utara arah ke selatan sekira pukul 3.00 antara 2 mobil, yakni mobil Calya kemudian dengan mobil Mercy, di mana dari kejadian tersebut 2 orang atau 3 orang luka-luka.
Petugas mendapatkan laporan, turun ke TKP. Itu TKP pertama terjadi di depan PKPRI ya, kantor PKPRI dari utara ke selatan. Setelah sampai di TKP, petugas berusaha mengevakuasi korban. Didapati ada 2 korban dari kendaraan KLA, kemudian juga 1 korban yang dikendarai oleh kendaraan Mercy. Yang saat itu berada di trotoar. Saat petugas sedang mengevakuasi korban, tiba-tiba pengemudi kendaraan Mercy yang tadinya berbaring di trotoar kemudian berjalan ke arah mobil petugas dan membawa mobil petugas hingga menabrak tiang yang ada di Simpang 5 Senen. Nah, di sanalah baru diketahui bahwa yang membawa kendaraan itu adalah justru pelaku kendaraan yang menabrak kendaraan KLA di depannya. Atas kejadian tersebut, pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Mauri Hanafi meminta pemerintah pusat untuk membuat aturan teknis antara badan usaha milik desa BUMDes dan juga Koperasi Merah Putih. Ia menilai perlu adanya kejelasan mengenai pemisahan usaha yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Anggota Komisi 5 DPR RI Mauri Hanafi meminta pemerintah pusat membuat aturan teknis antara badan usaha milik desa dan Koperasi Merah Putih. Perhatian ini muncul karena melihat keduanya akan bersama-sama hadir di desa. KMP dibangun karena pemerintah hendak memberdayakan perekonomian desa, namun di sisi lain di desa sudah ada BUMDes. Oleh karenanya, Mauri khawatir akan ada salah satu di antara unit usaha yang terbengkalai dan membuat bingung pemerintah desa untuk mengatur unit usahanya. Terlebih, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif besar dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendirikan 70.000 hingga 80.000 koperasi di desa di seluruh Indonesia. Kita pahami gitu kan, bahwa BUMDes itu orientasinya kalau ada keuntungan khusus untuk penambahan dana di desa. Kalau untuk koperasi ini jelas hasilnya untuk kemakmuran daripada anggota koperasi. Yang jadi persoalan ya, bidang usahanya. Masa nanti BUMDes jualan pupuk ya, ini jual pupuk juga ya, atau misalnya nanti BUMDes itu jual bibit padi, bibit jagung, ini juga jual bibit-bibitan gitu. Loh, kan gimana kalau kayak begitu ceritanya gitu? Masa BUMDes sama koperasinya bersaing padahal isinya juga ujung-ujungnya untuk kemakmuran di desa itu. Nah, ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Ada pemilahan, ada pemisahan. Jangan sampai nanti antara yang BUMDes mengelola BUMDes dengan anak koperasi ini kemudian ribut di lapangan karena saling rebutan kan. Nah, ini yang kita harus membayangkan masyarakat di desa kita belum tentu mempunyai kemampuan yang sama dalam membedakan ini nantinya. Jangan sampai ada tumpang tindih dalam usaha itu. Di desa ini kan jenis usahanya tuh nggak banyak. Apa sih yang mereka mau jual? Ya, misalnya mereka mau jual kebutuhan bahan pokok, ya, mau beras. Lah, BUMDes mau jual apa? Ya, kemudian Koperasi Merah Putih ini mau apa usahanya? Nah, ini yang harus jelas. Jangan sampai tumpang tindih. Yang pertama harus bisa saling melengkapi. Jangan sampai di kemudian hari nanti kita dengar ada BUMDes sama Koperasi Merah Putih ini ribut. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada aturan atau pembagian ini. Kini saatnya pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk saling bersinergi dalam mewujudkan visi agar menjadi Koperasi Merah Putih sebagai fondasi ekonomi yang kokoh dari desa hingga ke seluruh pelosok tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat Ahmad Muzani melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung, tentunya dalam rangka silaturahmi pada Jumat siang. Dan kunjungan tersebut turut membahas perihal 2 konstruksi hukum di tanah air. Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung dalam rangka silaturahmi pada Jumat siang. Kedatangan Muzani disambut langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Pada pertemuan tersebut, keduanya menyepakati 2 hal konstruksi hukum di tanah air. Salah satunya terkait penegakan hukum yang berpihak kepada rasa keadilan di masyarakat.
Selain itu juga turut membahas penyelesaian persoalan hukum yang diupayakan dengan jalur mediasi. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah perihal kabar Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran terkait dengan berkantor di Papua untuk percepatan pembangunan. Prasetyo menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengamanahkan percepatan pembangunan Papua dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dalam rangka melakukan percepatan pembangunan di Papua. Namun kabar tersebut dibantah langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan kabar penugasan itu tidaklah benar. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua dengan dipimpin atau diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Oleh karena itu dirinya menyebut Gibran tidak akan berkantor di Papua, melainkan tim percepatan pembangunan yang nantinya akan menetap dengan menggunakan kantor KPKN Jayapura sebagai kantor operasional. Turunan dari tim percepatan ini merupakan seperti badan atau satuan tugas untuk operasional harian di lapangan. Jadi begini, berkenaan dengan masalah jadi membahas izin Pak Ketua dulu, ini agendanya karena agenda Komisi 13. Jadi sebenarnya di dalam ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di situ secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden. Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden gitu. Tapi kalau sampai diberitakan bahwa dia akan Wapres akan berkantor ke Papua, itu memang sudah masuk dalam wacana atau konteksnya sampai sejauh mana itu? Tidak, kalau berkenaan dengan masalah kantor, jadi tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan itu. Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga. Gitu. Untuk penanganan masalah atau beberapa hal yang berhubungan dengan Papua ini, pendekatan pemerintah saat ini akan seperti apa? Apakah akan membentuk desk khusus atau ada pendekatan lain sebetulnya yang jadi konsep? Ya sebetulnya turunan dari tim percepatan itu akan dibentuklah semacam badan atau satgas yang untuk operasional harian di lapangan. Inilah yang kalau ada istilah berkantor di Papua atau beraktivitas lebih banyak di Papua, nantinya akan tim satgas atau tim badan percepatan inilah yang di sana. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya melaksanakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk penugasan khusus di Papua jika hal itu memang harus dilakukan. Dirinya menyatakan siap ditugaskan dimanapun oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk mendapat tugas khusus untuk berkantor di Papua. Menurutnya sebagai pembantu Presiden, dirinya selalu siap dengan tugas yang diberikan kepada dirinya. Masalah khusus di Papua, seperti apa? Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2021 mungkin ya, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya dalam waktu dekat atau seperti apa? Ya, misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering
saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBK. Jadi nanti tinggal atur waktu aja, ya. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua. Dari Jakarta, Fahrizal, Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia Malam Sport edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo TV untuk mengupdate informasi lainnya. Saya Louis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.